berkolaborasi antara pemerintah, tenaga medis dengan masyarakat. Karena masalah corona bukan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Masalah corona bukan masalah yang harus diselesaikan oleh tenaga medis. Kita sebagai masyarakat pun harus ikut andil, harus ikut peran, harus ambil peran. Caranya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Nijamuddin Praja. Saya mahasiswa dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Dan sekarang saya berada di semester 6. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu administrasi rumah sakit. Isinya membuat himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai instruksi pemerintah tentang stay at home, atau instruksi pemerintah mengenai kita sebagai masyarakat agar tetap berada di rumah melihat situasi dan kondisi tentang penyebaran virus corona atau COVID-19. Baru-baru ini media dan dunia sedang dihebohkan dengan penyebaran virus baru, yaitu virus corona atau kita kenal dengan sebutan nama COVID-19. Virus corona ini kita tahu bahwa penyebarannya berasal dari Wuhan, Cina, mulai menyebar pada Desember 2019 lalu. Dan kemudian Januari, Februari menyebar ke berbagai belahan dunia, berbagai benua, termasuk ke Indonesia. Dan Presiden menginformasikan pada tanggal 2 Maret 2020 ada 2 kasus yang terkonfirmasi positif di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah mulai bergerak, kemudian membentuk tim satuan tugas atau gugus tugas untuk menangani penyebaran virus corona ini. Dan selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan protokol, berbagai macam protokol, yang terutama ada 5 protokol yang dikeluarkan oleh KSP atau Kantor Staf Presiden. Adapun 5 protokol utama ini adalah protokol penanganan kesehatan, protokol pengawasan di perbatasan, protokol mengenai di komunikasi publik, kemudian protokol di area pendidikan, dan yang terakhir adalah protokol mengenai transportasi dan area publik. Nanti teman-teman atau masyarakat yang menyaksikan video ini bisa dicek di link di sini ya, mengenai informasi 5 protokol utama yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden. Perkembangan kasus virus corona saat ini terhitung tanggal 26 Maret 2020 menurut data Johns Hopkins University and Medicine menyebutkan bahwa terdapat 468.523 orang kasus yang ada di dunia. Kemudian 21.276 orang angka kematian dan 114.012 orang yang dinyatakan sembuh. Itu menurut data global atau dunia. Sedangkan di Indonesia, perkembangan kasus virus corona ini menyebar begitu cepat, terhitung tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 25 Maret 2020 terhitung ada 790 orang yang positif corona. Kemudian ada 58 orang yang meninggal dan ada 31 orang dinyatakan sembuh. Melihat kurva atau data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkembangan virus corona yang ada di Indonesia ini begitu cepat dan jumlahnya pun begitu signifikan. Dan oleh sebab itu maka ayo kita mari sama-sama untuk menjaga kesehatan, merangkul semua kawan, kerabat, keluarga untuk tetap waspada dengan virus corona ini. Salah satu langkahnya yaitu dengan makan makanan yang bergizi, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, menggunakan air yang mengalir, gunakan masker apabila sakit, dan jangan lupa aplikasikan etika batuk, tidak merokok, jaga kesehatan lingkungan,
Bila demam tinggi dan sesak napas, segeralah untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Pekan lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada kita semua sebagai warga masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing itu adalah pembatasan interaksi sosial. Jadi artinya kalau kita bikin analogi, ya seperti korek api yang ada di tayangan berikut ini. Korek api yang dibakar dan di samping-sampingnya ada batang-batang korek api yang lain, maka pembakaran yang pertama itu akan mempengaruhi ke pembakaran yang selanjutnya. Tetapi ketika ada satu korek api yang pindah dari perputaran pembakaran itu, maka perputaran pembakaran akan terhenti. Begitu juga dengan kita semua. Perputaran virus corona ini akan bisa terhenti ketika kita semua melaksanakan social distancing atau pembatasan interaksi kepada setiap orang. Karena kenapa? Orang yang positif corona itu tidak semua orang mempunyai gejala. Ada juga orang yang tidak mempunyai gejala tetapi dia positif corona. Jadi kita harus tetap waspada dimanapun kita berada. Bahkan selain itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi lanjutan yang lebih ekstrim, yaitu bukan hanya kita membatasi interaksi sosial, tetapi kita diinstruksikan untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Hal ini ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia juga menghimbau kepada seluruh warganya agar ikut dalam instruksi presiden. Tapi sayangnya ketika social distancing diberlakukan, ketika virus corona ini merebak, ternyata ada pejabat Cianjur yang melakukan jalan-jalan ke Eropa. Ini merupakan sebuah contoh yang tidak baik dan untuk tidak ditiru. Kenapa Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada kita semua agar melakukan aktivitas serba di rumah? Karena yang pertama, mungkin karena melihat tren di Indonesia kasus corona cenderung terus meningkat. Hingga kasus terakhir kemarin tanggal 25 itu 790 kasus positif. Apakah kita akan menjadi salah satunya dengan tidak mengikuti instruksi presiden? Tentu tidak. Oleh sebab itu maka dengan adanya instruksi untuk tetap di rumah, ya diharapkan agar perputaran virus corona ini dapat dihentikan atau sebaran virus corona ini akan dihentikan. Sudah cukup banyak korban yang berjatuhan di luar sana. Bukan hanya masyarakat, tetapi tenaga medis pun ikut meninggal, ikut menjadi korban, ikut menjadi positif. Kemarin dikabarkan ada 6 tenaga medis, seorang dokter, 6 dokter yang meninggal gara-gara virus corona. Kita ikut berbela-sungkawa, semoga pengabdiannya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian dikabarkan ada 44 tenaga medis dinyatakan positif gara-gara virus corona. Itu di DKI Jakarta. Bagaimana dengan Jawa Barat? Bagaimana dengan Jawa Tengah? Bagaimana dengan Jawa Timur? Siapa yang tahu? Karena tenaga medis berpotensi terpapar virus corona. Oleh sebab itu, maka ayo kita sama-sama ikuti instruksi presiden untuk tetap di rumah, menjaga agar tidak terpapar virus corona. Saya dapat kabar hari ini tanggal 26 Maret 2020 ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa RI memanggil dibutuhkan relawan 1.500 dokter dan 2.500 perawat. Hal ini menunjukkan memang keadaan Indonesia sungguh sangat dalam keadaan darurat. Dan selain itu, saya juga mendapat informasi terbaru pada tanggal sekarang 26 Maret 2020 yang dipublikasi melalui CNN Indonesia menyebutkan bahwa mengenai
update kasus virus corona di Indonesia sekarang jumlahnya menjadi 893 kasus positif. 35 yang sembuh dan 78 yang meninggal. Artinya ada 103 kenaikan positif, ada 20 peningkatan kematian, ada 4 peningkatan kesembuhan. Hal ini tentu berpotensi akan terus bertumbuh, berpotensi akan terus meningkat. Tentu saya pribadi pun sungguh sangat prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Beberapa hari yang lalu ada sebuah artikel yang menyebutkan tingkat kematian di Indonesia itu adalah lebih tinggi daripada tingkat kematian di Italia. Tingkat kematian di kita 9,33%. Sedangkan di Italia 9,25%. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak ingin menjadi penyumbang angka kematian. Kalau kita mau melakukan sebuah perbandingan dengan negara Italia, tentu dalam jangka waktu 19 hari, Italia mempunyai 20 kasus positif dan 1 meninggal. Sedangkan di Indonesia dalam jangka waktu 19 hari, ada 369 kasus positif dan 32 orang meninggal. Itu dalam jangka waktu 19 hari. Dalam jangka waktu 49 hari, di Italia ada 37.860 orang yang positif dan 4.032 orang yang meninggal. Coba kita bayangkan, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia ketika sudah mencapai 49 hari? Apakah nasibnya ingin menjadi seperti Italia? Tentu tidak. Oleh sebab itu maka ayo kita sama-sama mensukseskan instruksi pemerintah tentang di rumah aja atau stay at home. Banyak kegiatan positif yang dapat kita lakukan dengan di rumah. Bahkan Presiden kita Joko Widodo telah menginstruksikan kepada masyarakat Indonesia agar bergotong royong, agar bekerja sama, agar berkolaborasi antara pemerintah, tenaga medis dengan masyarakat. Karena masalah corona bukan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Masalah corona bukan masalah yang harus diselesaikan oleh tenaga medis. Kita sebagai masyarakat pun harus ikut andil, harus ikut peran, harus ambil peran. Caranya apa? Diam di rumah. Karena Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan bilang pahlawan saat ini adalah mereka yang berada di rumah. Oke, untuk terakhir, saya berharap semoga keadaan Indonesia membaik, semoga kasus virus corona ini segera selesai, semoga kita semua ada dalam kesehatan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya jabatan, saya tidak punya kekuasaan, bahkan saya bukan orang yang berpengaruh. Tapi dengan secuil video pendek ini menunjukkan rasa keprihatinan saya, rasa kepedulian saya terhadap kondisi bangsa. Oleh sebab itu maka ayo mulai dari kita, oleh kita, karena manfaatnya untuk kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan sebagaimana instruksi pemerintah, karena dengan di rumah kita sedang menyelamatkan bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.